Halo, perkenalkan nama saya Christine Manung Kitahena. Saya dari kelompok 2A Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan memperkenalkan lagi kedua teman saya. Yang pertama Fernando Juan Mulo dan yang kedua Normando Mambrasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model proses strategi untuk e-bisnis. Sebelum masuk dalam materi ini, saya akan menjelaskan lagi apa itu strategi elektronik e-bisnis. Jadi strategi elektronik bisnis merupakan tindakan masa depan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Menurut para ahli yang mendefinisikan strategi perusahaan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan untuk organisasi melalui kongruasi sumber daya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, strategi juga ini sebagai tujuan organisasi atau perusahaan. Namun, tujuan dari semua itu bukan strategi saja, dan juga ada rencana atau tindakan itu yang dibutuhkan untuk perusahaan. Nah, adapun strategi perusahaan yang berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan ruang lingkup organisasi, strategi unit bisnis yang mendefinisikan bagaimana bersaing dengan sukses di pasar tertentu juga. Jadi, strategi e-bisnis berjalan bersama dengan strategi koperasi dan strategi bisnis dan pemasaran. Strategi e-bisnis mendukung dan sebagai sarana penunjang bagi strategi koperasi. Nah, di sini contohnya seperti di suatu perusahaan nih. Mereka mempunyai 3 bentuk, yaitu 3 strategi. Yang pertama, strategi bisnis unit, strategi regional, dan juga strategi fungsional. Adapun penekanan strategi bisnis. Nah, implikasi dari strategi bisnis ini yang tidak didefinisikan dengan jelas. Yang pertama, kehilangan peluang. Nah, tidak mempunyai tujuan atau arah dan terbatasnya integrasi bisnis pada tingkat teknis dalam menyediakan informasi pada sistem berbeda. Dan juga yang terakhir, terbuangnya sumber daya dengan percuma dalam mengembangkan e-bisnis pada fungsi berbeda dan keterangan sharing dalam praktek. Lanjut di model proses strategi untuk e-bisnis. Nah, proses strategi model merupakan sebuah kerangka kerja untuk mendekati strategi pengembangan. Nah, sebelum mengembangkan jenis strategi apapun, tim manajemen perlu menyetujui proses mereka akan mengikuti untuk menghasilkan dan kemudian menerapkan strategi. Nah, model proses strategi menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis untuk diikuti dan memastikan menyertakan sebuah kunci kegiatan pengembangan strategi e-bisnis. Nah, ini juga memastikan bahwa strategi e-bisnis dapat dilakukan perkembangan sebagai bagian dari proses peningkatan berkelanjutan. Nah, berikut ada 2 macam model proses strategi. Yang pertama ialah model proses strategi secara dinamis. Nah, ada pembagiannya yang mana perusahaan membutuhkan 1. Membangun pengetahuan dan evaluasi kemampuan. Dan kedua, desain bisnis atau tujuan bisnis. Nah, yang ketiga, perencanaan. Dan yang keempat, kembangkan aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membangun sebuah startup. Nah, kita lanjut. Dan yang kedua adalah model proses strategi secara umum. Ini juga dibagi menjadi 4, yaitu analisis strategi dilihat dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Yang kedua, tujuan strategi dilihat dari visi misi serta tujuannya. Dan yang ketiga, definisikan strategi dilihat dari memulai pilihan, evaluasi pilihan, dan tentukan pilihan. Dan yang terakhir, yang keempat, implementasi strategi. Cara model proses strategi diterapkan mengacu pada karya, membedakan antara strategi prediktif dan strategi yang muncul pendekatan. Sekian dari saya. Berikut teman saya Juan Mulo akan mempresentasikan materi selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fernando Juan Mulo. Saya dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model untuk pengembangan e-bisnis. Kita tahu sendiri yang pertama itu e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Contoh dari e-bisnis yaitu pembelian barang secara online melalui Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari e-bisnis yaitu pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, efisien serta efektif, dan meningkatkan produktivitas serta menguntungkan.
kelebihan dari e-bisnis yaitu akses yang mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Sedangkan kekurangan dari e-bisnis yaitu tidak ada pertemuan secara langsung sehingga berisiko terjadinya penipuan. Nah, di sini ciri-ciri strategi bisnis yaitu yang pertama itu strategi bisnis elektronik atau strategi yang memanfaatkan saluran internet atau teknologi internet. Kemudian yang berikut itu model e-bisnis yang saya dapat itu yang pertama ada 3. Yang pertama customer to customer, kemudian yang kedua business to business, dan kemudian yang ketiga itu business to customer. Ada beberapa model bisnis yang saya dapat yaitu yang pertama virtual storefront yang maksudnya artinya yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional seperti jasa pos dan kurir. Kemudian yang kedua ada marketplace kontraktor, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari atau membanding-bandingkan dan kadangkala juga melakukan transaksi pembelian. Kemudian yang berikut itu ada informasi brokerme atau menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaan, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi, namun nilai utamanya adalah informasi yang disediakan. Kemudian yang berikut ada transaksional broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Nah, kemudian yang berikut itu electronic clearing house atau informasi yang menyediakan suasana seperti tempat lelang produk di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Nah, kemudian yang berikut itu ada reverse action, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi. Nah, itulah sekilas dari bisnis. Oke, saya akan menjelaskan tentang aplikasi portfolio analisis. Analisis portofolio aplikasi bisnis saat ini dalam bisnis digunakan untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan juga menginformasikan strategi pada masa depan. Kerangka kerja dalam studi sistem informasi adalah kerangka kerja McFarland dan juga McKinney pada tahun 1993 dengan memodifikasikan dari Ward dan Graphit pada tahun 1996. Kita bisa lihat pada gambar 5.7 yang mengilustrasikan hasil portofolio analisis untuk perusahaan B2B yang diterapkan dalam konteks e-bisnis. Bisa dilihat dari arus aplikasi seperti sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan sistem manajemen lini produksi akan terus mendukung operasi dan tidak akan menjadi prioritas untuk investasi masa depan. Sebaliknya, untuk mencapai keunggulan kompetitif, aplikasi untuk memelihara katalog pelanggan yang dinamis secara bisnis, penjualan online, dan pemasaran, pengumpulan kecerdasan tentang perilaku pembelian pelanggan akan menjadi lebih penting. Kemampuan e-commerce saat ini
dan mengidentifikasi prioritas strategi. Ada 6 area untuk benchmarking. Itu yang pertama, strategi saluran digital, pengembangan strategi yang jelas dan termasuk analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi pasar sasaran utama, dan layak dan identifikasi prioritas untuk pengembangan layanan online seperti yang dijelaskan pada bab 8. Yang kedua, akuisisi pelanggan online. Strategi untuk mendapatkan pelanggan baru secara online menggunakan alternatif saluran media digital yang ditunjukkan pada gambar 9.6, termasuk pemasaran mesin pencari, mitra pemasaran, dan periklanan tampilan. Yang berikut, integrasi lintas saluran dan pengembangan merek. Mengintegrasikan penjualan dan layanan online dengan komunikasi pelanggan dan interaksi layanan dalam saluran fisik seperti tradisional, periklanan, telepon, dan titik kontak di dalam toko. Yang terakhir ada tata kelola saluran digital. Masalah dalam mengelola layanan e-commerce seperti struktur dan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras dan fasilitas jaringan untuk menyampaikan aplikasi ini. Sekian dari hasil yang saya sampaikan. Terima kasih.